itu skill yang rentetan skill yang perlu dibangun ya. Pada dasarnya ini ya, Mas Roy, entrepreneur itu sendiri atau pengusaha yang bergerak di bidang digital tetap harus memiliki pribadi yang tidak boleh menyerah ya. Aku sekalian mau sharing nih. Jadi entrepreneur baru-baru ini baru aja menyelenggarakan virtual pameran. Kita namakannya Festival UMKM Bangkit. Kenapa UMKM Bangkit? Karena kita tahu bahwa dengan adanya PSBB dan protokol kesehatan yang mana itu baik juga buat kita, itu akhirnya menghambat mereka untuk berjualan yang harusnya mereka keluar rumah gitu. Kayak toko-toko ditutup kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita berinisiasi bareng kolaborasi sama satu komunitas yang ada. Kita bikinin UKM untuk festival pameran ini. Nah, kita nggak bikin banyak-banyak UKM yang terlibat. Di sini kita baru ambil 10. Kenapa begitu? Karena kita sebenarnya juga mau trial apakah ini yang dibutuhkan sama UKM. Jadi ya bisa dibilangin market validasi lah ya. Kemudian apabila ide itu ada, kita kan mesti tahu apakah ide ini bisa diimplementasi seperti itu. Nah, jadilah satu acara di mana ada 20 buyer dan 10 UKM. 20 buyer dan 10 UKM ini background-nya itu ibu-ibu, Mas Roy. Jadi kita mengolah ibu-ibu rumahan nih, yang mana pakai WhatsApp sebenarnya masih bingung. Nah, singkat cerita, 90 menit kita melakukan virtual UKM ini, pameran, 30 menitnya itu drama. Jadi ya UKM-nya kan masih belum familiar kan, mereka bingung ketika kita masukin breakout room, mereka bingung, loh kok saya jadi sendiri, tadinya rame-rame gitu, ini saya salah ya, dia keluar masuk, dia lift, dia masuk lagi, dia lift, dia masuk lagi. Akhirnya tim IT pada stres, aduh ini gimana nih? Nah, singkat cerita, sukses story dari ini adalah dari waktu 60 menit efektif itu kita menghasilkan 1,6 juta omset buat mereka. Jadi terjadi transaksi itu, Mas. Walaupun 20 orang buyers itu sekitar 5 left karena waktu mereka mau ke breakout room mereka pikir error. Ada pesan kan, waiting, lagi mau ditransfer ke breakout room. Nah, ibu-ibu ini bilang, waduh, Mbak, saya kok error, dia screenshot, dia close lagi Zoom-nya, terus dia masuk lagi. Dia kayak gitu 2-3 kali, dia bilang lain kali saya join. Jadi ada sekitar 5 orang yang left seperti itu. Nah, kita perkirakan 10 orang buyer itu yang melakukan transaksi di situ. Nah, testimoni di sini adalah si UKM happy. Dia mau mencoba lagi gitu. Dia mau mencoba, Mbak, nanti kalau mau ada lagi bisa ya dibikinkan waktu 3 jam seperti itu. Nah, terus pada akhirnya kita yang mempunyai acara ini, inisiatornya, kita challenge lagi apa yang membuat kita lebih baik. Nah, dari sini aku mau sharing mengenai poin yang Mas bilang mengenai mindset, komunikasi, skill yang harus kita punya, komunikasi. Nah, kepada siapa kita punya market, itu harus disesuaikan. Yang kedua, point of view nih. Point of view penting banget ya, Mas Roy. Karena ketika kita melihat sudut pandang satu dengan customer kita yang sudut pandangnya lain, itu bisa jadi komunikasi kita nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang, tapi kita menggunakan point of view kita sendiri gitu, bukan point of view dari customer. Nah, itu penting banget nih, teman-teman. Nah, menurut Mas Roy dari pengalaman, apakah yang Mas Roy punya banyak bisnis, apakah bagaimana kita bisa melihat point of view dari customer? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Mas Roy. Iya, point of view dari customer ya. Kan anggapannya itu market kita ya. Jadi kita harus tahu lah. Kalau saya sih biasanya by data ya. Kalau kita cari yang namanya untuk mengambil sebuah decision ya, mengambil sebuah keputusan ya kan kita by data. Dan kita juga sekali lagi kita dimudahkan ya, apalagi kita di zaman digital, kita dimudahkan untuk bisa cari data. Itu sangat mudah banget. Jadi tinggal kita cari ya, misalnya kita iklannya di mana, di Google atau iklannya di Instagram, iklannya di Facebook, itu udah ada datanya.
market pengennya seperti apa, ternyata produk kita itu yang lihat tuh sebagian besar cowok atau cewek, atau usianya, rentang usia dari berapa sampai berapa. Jadi dengan adanya data itu jauh lebih penting ya. Jadi dengan adanya data itu kita bisa tahu point of view dari customer kita itu apa, dan siapa sih target market pasar kita itu siapa. Ya kan, buy our product ini siapa. Kita bisa tahu dengan jelas, dengan detail. Jadi tanpa dengan adanya teori-teori ya kan analisanya kalau segmentasi itu kan ada yang namanya geografis ya kan, segmentasi geografis, psikografis, demografis. Nah, kita by data itu sudah sangat bagus sekali. Jadi saran saya sih kalau kita membuat sebuah decision, keputusan apa, atau kita ingin sebuah point of view dari sebuah customer kita, dari seorang customer kita, ini kan kita tinggal lihat datanya seperti apa. Di Google Ads juga ada kan datanya seperti ini, kata kuncinya customer kita ngetiknya kata kuncinya ini. Yang dibukanya ini. Nah, itu udah langsung. Atau kita lihat Google Trend ya kan, trennya ke arah mana produknya. Oh, produk kita ini ternyata beberapa bulan yang lalu itu sempat rame. Nah, kita udah tahu ya. Jadi itulah cara kita untuk melihat pasar. Cara kita untuk melihat sudut pandang dari point of view dari customer kita adalah seperti itu. Dengan adanya data, kita sangat dimudahkan. Kalau dulu orang punya data seperti itu, selengkap itu, secanggih itu adalah orang-orang perusahaan-perusahaan yang multinasional, yang besar, di mana perusahaan-perusahaan punya sebuah agensi, atau dia hire konsultan untuk ngerjain itu, market research atau market intelligence, ya. Bayar biaya yang segitu besar. Tapi kita nggak perlu. Kita skala UKM, skala startup, bisa punya data selengkap mereka, punya data senyanggih mereka, kita bisa. Begitu dengan candingan teknologi. Ya, Mbak Temi yang setuju banget. Jadi semua memang sudah dimudahkan ya.